Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan di Masjid Jabal Arafah, dan tidak henti-henti kita berdoa kepada yang telah membangun masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan keluarganya, dan juga kita semua yang memakmurkannya di sini. Pembahasan pada malam hari ini sebagaimana yang sudah antum ketahui, kita akan membahas tentang asal usul sejarah sihir. Pembahasan ini cukup menarik kita bahas, karena bagaimanapun kita bicara tentang sihir, sihir di zaman sekarang lebih luas lagi cakupannya. Dan dahulu sebelum Nabi SAW diutus, orang-orang jahiliyah mereka sudah terbiasa mempelajari ilmu sihir. Tapi kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul, kemudian menjaga langit, sehingga tidak ada satupun jin yang berani atau berusaha untuk naik ke langit, karena Allah fungsikan bintang. Maka ketika itu terhenti ilmu sihir. Tapi kemudian setelah Rasul meninggal, maka jin-jin itu kembali ke langit sampai hari ini, sampai lebih menyebar lagi dibandingkan zaman dulu. Kita mulai pembahasan kita dengan menjelaskan suratul Baqarah ayat 102 dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidharrina min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Al-Baqarah ayat 102. Allah mengatakan di sini, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka orang-orang Yahudi di zaman dulu, mereka mengikuti apa yang diajarkan syaitan di zaman Nabi Sulaiman. Dan tidaklah Sulaiman itu kafir, akan tetapi syaitanlah yang kafir. Merekalah yang mengajarkan manusia tentang sihir. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil.
dia adalah Harut dan Marut, dan keduanya tidaklah mengajarkan sihir kecuali akan mengatakan, sesungguhnya kami adalah fitnah bagi kalian, maka jangan pernah kufur. Maka orang-orang Yahudi pun belajar kepada keduanya apa yang bisa memisahkan antara suami dan istrinya, dan tidaklah sihir itu memadaratkan siapapun kecuali atas izin Allah. Mereka telah mempelajari apa yang membahayakan mereka dan tidak bermanfaat untuk mereka, dan sungguh mereka mengetahui apa yang telah mereka lakukan dari jual beli sihir tersebut. Di akhirat mereka tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Maka amat jelek apa yang mereka perjualbelikan kalau seandainya mereka mengetahui. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ada asbab nuzulnya, ada sebab turunnya. Apa sebab turunnya? Ada dua yang disebutkan para ulama. Yang pertama, dahulu orang-orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sihir. Tujuan mereka itu untuk menyamakan antara isi Taurat dengan isi Al-Qur'an. Mereka tanya kepada Rasul, karena orang-orang Yahudi di zaman Rasul terkadang bertanya kepada Rasul macam-macam. Bertanya tentang ruh, bertanya tentang seorang laki-laki yang keliling dunia berdakwah, bertanya tentang anak-anak muda yang sembunyi di gua karena takut kezaliman raja, macam-macam. Salah satunya tentang sihir. Maka kemudian Allah turunkan ayat ini. Ini satu. Yang kedua, dahulu orang-orang Yahudi di Madinah, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi di Madinah itu memiliki 3 kabilah. Ada namanya kabilah Qainaqa, kemudian kabilah Bani Nadir, dan kabilah Bani Quraidah. Itulah kabilah-kabilah Yahudi di zaman Rasul yang tinggal di Madinah. Lah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul di Mekah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bicara tentang kisah Sulaiman, bahwa Sulaiman itu seorang nabi. Maka orang-orang Yahudi di Madinah mendengar, kemudian mengatakan, tahukah kalian apa yang disangkakan si Muhammad itu? Dia menyangka Sulaiman itu nabi. Tidaklah Sulaiman nabi, melainkan dia tukang sihir. Jadi orang-orang Yahudi sampai hari ini menganggap Sulaiman itu tukang sihir. Dengan sihirnya lah dia menundukkan manusia, menundukkan jin, menundukkan burung, menundukkan awan, terbang ke sana kemari. Mereka menganggap Sulaiman itu sihir. Makanya kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa orang-orang Yahudi dari dulu sampai sekarang itu mengatakan Ibnu Dawud Sulaiman alaihi salatu wassalam adalah sahir, maka di sini Allah turunkan untuk membantah keyakinan mereka. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir dan tidak pernah mengajarkan sihir. Yang mengajarkan sihir itu adalah syaitan. Baik. Dari sini kita sudah tahu tentang sebab turun ayat ini. Kita lanjutkan. Dahulu sebelum Nabi Sulaiman diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke daerah Babylon yang ada di Irak. Di daerah Irak atau daerah Babil itu terkenal orang-orangnya suka mempelajari sihir. Karena kita tahu bahwa disebutkan dalam surah Jin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian manusia itu yang mereka meminta perlindungan dan pertolongan kepada jin.
maka jin itu menambah kekufuran kepada manusia itu. Dulu jin itu selalu naik ke langit, selalu naik ke langit, dan bukan 1, 2 ribuan jin naik ke langit. Sampai-sampai di langit itu punya maqaida lis-sam'i, punya tempat pos bagi mereka. Apabila mereka kemudian naik dari bumi ke langit, maka mereka akan tinggal di pos-pos yang ada di langit, sambil telinga mereka memperdengarkan apa yang diwahyukan Allah kepada para malaikat. Apabila Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Jibril, sebelumnya seluruh malaikat akan pingsan. Dan yang pertama kali siuman adalah Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril bahwa hari ini akan terjadi begini-begini, besok akan terjadi begini-begini. Kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap hari adalah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah berfirman akan kejadian-kejadian di bumi, maka Jibril pun kemudian turun. Ketika itulah para malaikat yang pingsan siuman. Maka seluruh malaikat akan mengatakan kepada Jibril, "Madza qala rabbukum ya Jibril?" Apa yang difirmankan Rabbu kepadamu wahai Jibril? Maka Jibril kemudian menceritakan dan membagi tugas kepada para malaikat yang ditugaskan Allah. Lah ketika Jibril menugaskan tugas kepada para malaikat atas perintah Allah, disitulah jin-jin yang berada di pos-pos itu mendengar. Jadi apabila kemudian mencuri dengar Jibril mengatakan akan terjadi begini, 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 langsung diambil kata-katanya. Kemudian dihabarkan kepada jin yang bawah. Jin yang bawah dihabarkan kepada jin yang paling bawah. Yang paling bawah terus sampai yang ada di bumi. Dari 100 kalimat, yang benar cuma 1. Jadi jin itu mendustakan 99 kalimat, yang benar cuma 1. Gimana ikhwan? Coba antum jejerkan dari sini. Mungkin jangan banyak-banyak, 100 orang dari sini ke sana. Kemudian antum bisikin gitu kan, agak panjang sedikit. Saya mau pergi ke pasar, dari pasar mau ke Barelang, dari Barelang mau balik begini. Kemudian orang yang kedua ngomong ke yang ketiga. Mungkin sampai sana terbalik-balik tuh. Ya kan? Lah, seperti itulah jin menyampaikan kalimat. Sehingga yang paling bawah itu sudah lain lagi ceritanya. Itulah yang kemudian diperjualbelikan jin yang paling bawah kepada siapa? Kepada para tidak normal. Jadi mereka berjual beli di situ. Ingat ikhwan, syaitan atau jin itu bukan sebagaimana antum. Kalau antum itu cinta dunia, ingin mewah rumahnya, ingin sukses usahanya, ingin menjadi menteri bahkan presiden gitu kan, minimalnya PRT ya. Itu kita tuh. Tapi syaitan ketika mereka melakukan bisnis dengan kita anak Adam dari kalangan paranormal, syaitan tidak hendak menginginkan istana besar, uang yang banyak, kemudian jual beli yang laris, perempuan yang cantik. Tidak, setan tidak itu. Keinginan syaitan untuk menggoda anak Adam cuma 1, bagaimana menyesatkan anak Adam dari agamanya. Itu saja. Fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain, kata iblis. Demi kemuliaanmu ya Rabb, kusesatkan mereka semua. Nih tujuan setan. Jadi antum harus paham. Tujuan setan itu 1, bagaimana menyesatkan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika kemudian manusia sudah mulai mempelajari dan tersebar sihir di mana-mana di Babil di zaman itu, maka disinilah kemudian Allah mengutus Sulaiman untuk menjadi seorang nabi dan rasul di negeri Babil. Dan Sulaiman diberikan mukjizat yang tidak diberikan kepada para nabi
dan Rasul dan manusia setelah dan sesudahnya. Karena itu doa Sulaiman kepada Allah agar jangan, ya Rabb, kau berikan kekuasaan sepeninggalku. Maksudnya seperti Sulaiman. Dan mukjizatnya Sulaiman bisa menundukkan macam-macam. Karena Sulaiman mampu kemudian memiliki kehebatan yang di atas rata-rata tukang-tukang sihir, maka seluruh jin yang tadinya menjadi tuan-tuan tukang sihir belakangan tunduk kepada Sulaiman. Maka Sulaiman membuat aturan untuk mengumpulkan seluruh buku yang pernah dicatat tukang-tukang sihir di zamannya. Tidak ada seorang pun yang punya buku sihir. Kalau tidak dan ketahuan, dibunuh langsung. Maka ketakutan dikumpulkan seluruh buku-buku sihir itu. Kemudian oleh Sulaiman, buku-buku sihir ini kemudian diletakkan di satu tempat, kemudian ditaruh di bawah singgasananya. Kemudian Sulaiman mengatakan, barang siapa yang mendekati buku-buku ini dan dia dari kalangan jin, pasti terbakar. Dan barang siapa yang mendekati buku-buku ini dan dia dari kalangan manusia, kubunuh dia. Tidak ada yang berani mendekati. Jin pun tidak berani. Mereka tunduk kepada Sulaiman. Ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan Sulaiman meninggal dunia, jin pun tidak tahu. Justru jin-jin tahu setelah Sulaiman roboh dari singgasananya. Sulaiman itu sudah mati, meninggal dunia sudah lama. Cuma dia duduk di singgasananya saja kan. Untuk membuktikan bagaimana jin itu tidak tahu yang gaib. Sulaiman itu sudah mati. Jin itu merasa terhina karena merasa bahwa mereka itu diperintah terus menjadi budaknya Sulaiman. Ketika Sulaiman sudah mati dan duduk di singgasananya, jin masih kerja. Masih buat istana, masih buat jalan, macam-macam pekerjaan mereka. Ketika rayap-rayap itu mulai menggerogoti, kemudian singgasana Sulaiman, kemudian Sulaiman roboh, dan jin-jin baru tahu, mereka mengatakan, kalau kami tahu Sulaiman sudah mati sejak dulu, tidak mungkin kami dihinakan seperti ini. Lihat, kalau jin saja tidak tahu yang gaib, ikhwan, jin itu referensi para dukun. Kemana lagi dukun itu kalau nggak ke jin? Ya kan? Kalau jin saja tidak tahu yang gaib, gimana dukun? Maka tentu kalau gurunya saja bodoh, tentu muridnya lebih bodoh lagi. Nggak tahu yang gaib. Jadi kalau seandainya ada paranormal, dukun bomo atau yang lainnya sok mengetahui yang gaib, jin saja tidak tahu yang gaib. Mereka tidak tahu yang gaib. Lah dari situ ikhwatu fiddin, setelah Sulaiman meninggal dunia, maka jin senang, mereka terbebas dari perbudakan Sulaiman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada iklan sebentar ya. Mobil R3 BP 1863 IE, tolong dipindah, katanya menghalangi orang mau jalan. Sekian ya. Kembali, setelah Sulaiman alaihi salatu wassalam kemudian meninggal dunia, disinilah kemudian syaitan masih tidak bisa mendekati buku-buku sihir yang ada di bawah singgasana Sulaiman itu. Kenapa? Karena terkena sumpahnya Sulaiman. Siapa yang mendekati buku-buku ini dan dia jin, pasti terbakar kan? Nggak berani itu. Akhirnya kemudian mereka tasyakul, beralih rupa menjadi manusia yang saleh, manusia yang baik. Kemudian mereka mendatangi seseorang yang bernama Harut dan Marut dan mengatakan, kalau maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah pembendaharaan yang pernah dimiliki Sulaiman. Maksudnya apa? Buku-buku sihir itu. Ambillah buku itu, kau pelajari, nanti kau jadi Sulaiman ya. Akhirnya kemudian diambillah buku-buku itu oleh manusia.
kemudian dipelajari oleh Harut dan Marut. Jadi setiap orang-orang Yahudi di zaman itu kalau ingin belajar sihir, maka mereka datang kepada Harut dan Marut. Tapi Harut dan Marut adalah ujian bagi mereka. Apabila hendak mengajarkan sihir kepada manusia, maka dia mengatakan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya ini fitnah untuk kalian, jangan kufur ya. Dari sini ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai tersebar lagi orang-orang Yahudi di zaman itu belajar sihir kepada Harut dan Marut. Maka kemudian mereka menyebar sampai hari ini orang-orang Yahudi itu suka mempelajari sihir. Pertanyaan, siapa yang menyihir Rasul? Yahudi. Rasul pernah disihir oleh seorang Yahudi namanya Labid ibn A'sam. Bahkan keluarga Rasul juga disihir. Aisyah pernah tersihir, Hafsah juga pernah tersihir. Bahkan saking jengkelnya kepada jariyahnya yang menyihir dia, dibunuh sama Hafsah tuh. Nanti ada pembahasannya tentang hukuman orang-orang yang melaksanakan sihir. Kita cerita dulu asal usul sihir ini. Lah dari sini ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, taulah di sini bahwa kisah tentang Harut dan Marut menerangkan kepada kita awal mula sihir tersebar sampai hari ini. Akan tapi yang ingin saya jelaskan sedikit tentang Harut dan Marut dulu. Siapa Harut dan Marut ini sebenarnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa Harut dan Marut itu adalah dua malaikat. Disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan oleh sebagian mufassirin juga diletakkan dalam kitab-kitab mereka tentang kisah Harut dan Marut. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Adam ke bumi, kita tahu bahwa malaikat ketika itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Rabb, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan merusak bumi, sementara kami malaikat senantiasa bertasbih memujimu, kami mensucikan dirimu ya Rabb? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu tentang ciptaan saya dibandingkan kalian. Saya lebih tahu. Karena kelak dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam lahirlah para nabi dan rasul yang kedudukan mereka terkadang melebihi para malaikat. Kemudian malaikat mengatakan ketika itu, saya tidak yakin bahwa Nabi Adam tidak akan melakukan kerusakan-kerusakan. Kenapa malaikat bicara seperti itu coba? Karena sebelumnya jin itu sudah menempati bumi, tempat kita berpijak di sini, dan melakukan kerusakan. Makanya malaikat hendak mengkiaskan manusia dengan bangsa jin. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu mengatakan kepada malaikat, saya ingin membuktikan kepada kalian ucapan kalian. Datangkan kepada saya dua malaikat, saya akan uji kalian seperti manusia Allah berikan akal. Didatangkanlah oleh malaikat dan terpilihlah malaikat Harut dan Marut. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada malaikat ini nafsu, seperti manusia punya nafsu, sehingga cenderung bisa maksiat kalau punya nafsu kan. Akhirnya Harut dan Marut diberikan nafsu seperti nafsu manusia, diturunkan ke bumi. Sampai di bumi, Allah Subhanahu wa taala akhirnya menciptakan satu perempuan yang cantik sekali. Rupanya Harut dan Marut ketika melihat perempuan cantik langsung terbelalak kayak antum. Ya. Langsung, cantik ini kan kita. Ya. Akhirnya kemudian malah menggoda, subhanallah, digodanya perempuan itu.
Digoda, akhirnya mau juga perempuan itu, tapi dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, aku siap menjadi apapun yang kau hendaki. Aku siap berhubungan dengan kalian berdua, tapi tolong sekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Harut dan Marut, mustahil. Masa kami harus melakukan kesyirikan? Gak mungkin selama-lamanya kami harus menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya perempuan ini karena syaratnya nggak mau, pergi dia. Kemudian setelah lama pergi, datang lagi bawa bayi dan mengatakan, kalau engkau tidak mau berbuat syirik nggak apa-apa, tapi kalau kalian berdua inginkan diriku, tolong bunuh bayi ini. Kata Harut dan Marut, nggak mau, mustahil kami membunuh di sini. Kemudian perempuan ini pergi. Kemudian datang lagi dan membawa minuman khamar. Ini agak ringan ini. Daripada syirik, daripada membunuh, bagus minum khamar. Ya kan? Diminum sama Harut dan Marut, mabok dia. Minum khamar mabok lah kan begitu. Ketika mabok itulah akhirnya dia berzinah dengan wanita itu. Setelah berzinah dia bunuh bayi itu. Setelah dia bunuh bayi itu, dia melakukan kesyirikan. Tiga-tiganya diborong. Coba. Tadinya kan nggak mau tuh. Suruh syirik nggak mau, suruh bunuh nggak mau, minum khamar mau. Sekali tiga-tiganya dilakukan. Makanya Nabi SAW mengatakan khamar itu ummul khaba'is. Biangnya kerusakan itu di khamar. Karena orang kalau mabok, dia bisa melakukan apa saja. Akhirnya setelah dia sadar, Harut dan Marut ini sadar, ikhwan. Dilihatnya mereka sudah kemudian diberitahu oleh wanita cantik ini, kalian sudah berzina, kalian sudah membunuh, dan kalian sudah menyekutukan Allah. Takut dia bertobat, menangis kepada Allah agar diangkat lagi ke langit. Tapi Allah mengatakan, kalau engkau ke langit, kami akan azab yang tidak pernah siapapun diazab kecuali kalian berdua. Kemudian Allah memilih untuk tinggal di dunia dengan azab yang muakkatan, adab yang ringan dan waktunya terbatas. Akhirnya mereka memilih di dunia. Maka perempuan ini kemudian meminta diajarkan 1 kalimat agar dia bisa terbang ke atas. Maka diajarkan kalimat, kemudian dia terbang ke atas sampai di atas hilang, kemudian timbul cahaya, jadilah bintang. Nah, ini ceritanya bintang. Ya, jadilah bintang itu. Tetapi kisah ini, ikhwan, kata para ulama, kisah batil. Karena tidak mungkin malaikat sampai melakukan syirik, melakukan pembunuhan, apalagi berzina. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak mungkin bermaksiat kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan mereka lakukan. Kalau sampai seperti ini, mustahil malaikat sampai seperti ini. Kalaupun memang Harut dan Marut adalah malaikat, tentu kisahnya tidak seperti ini. Boleh jadi Harut dan Marut itu malaikat, akan tetapi diturunkan untuk 3 sebab, kata para ulama. Pertama, untuk membedakan antara nabi dan tukang sihir. Karena orang-orang Yahudi menganggap Sulaiman itu sahir, bukan nabi. Maka malaikat Harut dan Marut turun, kemudian memberitahu sihir seperti apa, untuk membedakan siapa nabi, siapa tukang sihir. Yang kedua, untuk membedakan mana mukjizat dan mana sihir. Karena keanehan di dunia cuma 3. 1 mukjizat, 2 karamah, dan 3 sihir. Mukjizat untuk para nabi, karamah untuk para wali-wali Allah, dan sihir untuk para dukun. Jadi Harut dan Marut itu diturunkan untuk membedakan mana mukjizat, mana sihir. Dan yang ketiga inilah yang kemudian dikatakan oleh As-Sa'di, seorang ahli tafsir, dalam tafsir Kalimur Rahman mengatakan bahwa Harut dan Marut diturunkan oleh Allah ini untuk ibtila, menguji manusia. Apakah manusia itu sabar ataukah mereka tidak sabar? Seperti ketika Talut memberangkatkan pasukannya melawan Jalut. Berapa jumlah pasukannya? 80.000. Banyak kan? Kemudian
Allah mengatakan falamma fasala Talutu bil junud qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Ketika Talut berbaris dengan pasukannya dan hendak berangkat melawan Jalut, kata Talut, nanti di depan kalian ada sungai yang terbentang dari Urdun ke Palestina. Ada yang mengatakan itu masuk ke Urdun, ada yang mengatakan Palestina sungai itu. Kata Talut, kalau sampai di sungai itu jangan minum kecuali satu begini, satu telapak tangan saja. Sebab kalau kalian minum melebihi satu telapak tangan, jangan ikut bersamaku, pulang kembali. Tapi kalau yang hanya minum sekepal saja, silahkan jadi pasukanku. Ujian kan? Ternyata apa? Yang tidak sabar lebih banyak daripada yang sabar. Rupanya ketika mereka sudah lelah letih berjalan, kemudian mendapatkan sungai, rupanya 76.000 minum banyak-banyak. Dari 80.000 minum 76.000, sisanya berapa? 4.000 untuk melawan Jalut ini. Ya. Kemudian yang 4.000 ini berangkat. Ketika bertemu dengan pasukan Jalut yang banyak, ketakutan sebagian besar, pulang lagi. Sisanya 314 orang. Persis seperti pasukan Badar. Bayangkan. Jadi yang sabar itu sedikit. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Harut dan Marut dan mengajarkan sihir ini untuk ibtilah, supaya manusia itu diuji, mereka mempelajari sihir atau tidak. Rupanya yang mempelajari sihir lebih banyak daripada yang tidak mempelajari sihir. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan, dan itu menjadi fitnah untuk kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sebagian para ulama dan mengatakan Harut dan Marut adalah dua malaikat. Ada yang mengatakan Harut dan Marut dalam ilmu nahwu adalah badal daripada syaitan. Jadi keduanya adalah syaitan yang menyerupai manusia, kemudian diberi nama Harut dan Marut. Dan pendapat yang ketiga, dan ini juga banyak dikuatkan para ulama, bahwa Harut dan Marut itu adalah minal bashar. Dan ini yang kuat. Dia adalah manusia. Manusia namanya Harut dan Marut. Disebut malaikat ini seolah-olah dia malaikat karena Harut dan Marut itu pada dasarnya orang saleh, sampai kesolehannya seperti malaikat. Makanya disebut dua malaikat Harut dan Marut. Itulah yang kemudian menjadi ujian bagi manusia mengambil kitab-kitab sihir di bawah singgasana Sulaiman. Setiap orang-orang Yahudi Babil yang hendak mempelajari sihir datang kepada Harut dan Marut. Tapi Harut dan Marut ujian Allah untuk mereka. Sebelum dia mengajarkan sihir, dia mengatakan innama nahnu fitnah. Saya ini fitnah. Ya. Fala takfur, jangan kufur kalian. Tapi kebanyakan orang yang mempelajari sihir adalah terjerumus kepada kekafiran. Sampai di sini sejarah sihir tampak bahwa sejarah sihir menyebar setelah Sulaiman meninggal. Ada yang mengatakan, lalu siapa orang yang pertama mempelajari sihir? Konon dalam riwayat Israiliyat, yang pertama kali mempelajari sihir adalah Namrud. Namrud di masa siapa? Ibrahim. Dialah yang pertama kali mempelajari sihir. Makanya kenapa Namrud adalah satu di antara 4 raja yang pernah menguasai sebagian besar dunia. Karena dia punya sihir. Ya. Namrud, Bukhtun Nasr, Dzulqarnain, dan Sulaiman. Ini 4 raja yang pernah menguasai sebagian besar dunia. Ada yang mengatakan seperti itu, wallahu a'lam. Itu Israiliyat kan gitu. Tapi yang jelas bahwa dari sini bahwa yang menurunkan ilmu sihir sampai hari ini itu berasal dari orang-orang Yahudi. Yahudi itu yang mengajarkan sihir. Jadi kalau sekarang ini banyak kemudian dukun-dukun yang mempelajari sihir, berarti
mengambil sihirnya Yahudi. Tapi ikhwatu fillah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya bercerita tentang perkembangan perdukunan, karena di judulnya di zaman now katanya gitu, saya ingin menjelaskan kepada antum ikhwan tentang apa definisi sihir dan bagaimana ciri-ciri orang itu terkena sihir, kemudian bagaimana cara mengobatinya. Ini penting untuk bekal antum setelah pulang dari sini. Baik, kita mulai daripada apa itu sihir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang sihir, makna sihir saya sebutkan definisi daripada Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Makna sihir kata beliau, huwa aqdun warruqa wa kalamun yatakallamu bihi au yaktubuhu au yu'mal syai'an yu'athiru fi banadil mashur au qalbihi au aqlihi min ghairi mubasyaratin lahu. Kata beliau, sihir adalah aqdun, semacam bukhul, ya, ataupun semacam, kalau bahasa kita ini rajah. Antum tahu rajah? Satu kertas dituliskan a ba ba ta ta sa sa jijim, ya. Raja gitu kan, ya. Kemudian ruqah itu jampi-jampi, ya. Coba lihat antum dukun itu mulutnya nggak berhenti itu, ya, mambang sini mambang sana kan begitu, ya. Kemudian ataupun yaktubuhu, ya, dia menulis, ya. Ataupun mengamalkan sesuatu yang amalan ini mempengaruhi kepada badan yang disihir, kepada hati yang disihir, kepada akal yang disihir tanpa secara langsung, ya. Kemudian dicontohkan kata Imam Ibnu Qudamah, wa minhu ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Contohnya memisahkan antara suami istri dengan cara saling membenci atau mungkin dengan cara saling mencintai. Bahasa kitanya ilmu pelet. Ini makna sihir. Sekarang definisinya apa? Definisinya kata para ulama, ittifaqu baina sahirin wa syaitan. Sihir adalah kesepakatan antara dukun dan syaitan ala an yakumas sahiru bi fi'li ba'dil muharramat, bahwa si dukun tersebut hendak melakukan apapun perintah dari syaitan walaupun hal-hal yang diharamkan, au syirkiyat, walaupun perkara itu adalah syirik, fi muqabil musa'adati syaitani lahu, sebagai balasan karena syaitan telah membantu dirinya, wa ta'atuhu fi ma yutlab minhu, dan mentaati karena dia menginginkan sesuatu darinya. Jadi definisi sihir adalah kesepakatan dukun paranormal dengan jin yang jahat, dengan syaitan, dengan iblis, untuk melakukan sesuatu yang haram atau yang syirik karena upah mereka sudah membantu dukun-dukun tersebut supaya dikabulkan keinginannya. Itu definisi sihir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun di antara bentuk-bentuk yang diharamkan yang biasanya dilakukan tukang sihir ini sebagai bentuk berterima kasih mereka kepada setan itu, yang pertama, terkadang mereka meletakkan kakinya dan menginjak mushaf. Ingat, sebuah karya bagus, ada sebuah karya di negeri kita ini, judul bukunya itu Dukun Hitam, Dukun Putih. Di daerah Jawa ada seorang dukun, namun merangkap juga jadi Pak Kiai. Jadi Kiai rangkap dukun, atau dukun rangkap Kiai, terserah.
Banyak orang, para pejabat datang kepada dia. Saya hanya membaca saja. Jadi datang kepada dia, ya bicara tentang masalah usaha, bicara tentang masalah jabatan, bicara masalah dunia. Dan hampir semua orang-orang yang datang ke dia itu, Masya Allah, Allah takdirkan dikabulkan keinginannya berkat ramalannya. Setelah dia meninggal, ada satu kamar yang keluarganya pun tidak boleh masuk di situ. Tapi setelah meninggal berusaha didobrak tuh tempat itu. Rupanya setelah mengetahui isinya, terkaget-kaget orang karena di dalamnya seluruhnya tumpukan-tumpukan mushaf Al-Quran. Rupanya itu maharnya. Dia selalu minta mahar, minta mushaf, tetapi asli cetakan Arab. Dan dalam ruangan itu sangat bau sekali, bau pesing bahasa kitanya, bau kotoran. Jadi rupanya dengan cara itu dia memiliki kesaktian menghinakan Al-Quran dalam ruangan. Bisa dengan cara menginjaknya, buang hajat di situ, kencing di situ, naudzubillah. Dan itu caranya jadi tukang sihir. Ataupun yaktubul Quran, ataupun menulis Al-Quran terbalik-balik, sengaja biar tidak terbaca orang Al-Quran itu kan. Karena sihir itu hanya bisa ditaklukkan dengan Al-Quran. Nanti saya akan ajari bagaimana cara meruqyah diri sendiri. Ada beberapa macam ya. Makanya berusaha yang dihinakan itu Al-Quran. Terkadang mereka menulis Al-Quran atau ayat kursi dengan darah haid. Subhanallah, darah haid. Kita tahu bahwa ayat kursi itu ayat intakuti syaitan yang selalu dibaca oleh para peruqyah. Maka dihinakan dengan cara ditulis oleh darah haid, naudzubillah. Atau terkadang mereka salat tanpa wudu, atau menyembelih untuk syaitan. Dan biasanya kalau orang datang ke dukun, biasanya ada kurban. Jadi antum kalau datang ke dukun, para dukun itu tidak mau gratis. Biasanya mereka minta supaya orang yang datang kepadanya itu berkorban, mendekatkan diri kepada jin dan syaitan. Terkadang binatang-binatang yang diminta dukun itu binatang-binatang yang sulit dicari. Sulit dicari. Seperti umpamanya minta binatang-binatang yang langka. Tolong datangkan kepada saya satu tikus, tetapi dia tikus yang yatim. Gimana? Tikus yatim itu macam mana antum carinya itu? Ya. Susah kan? Susah. Kata dukun, kalian tidak akan dapat, tapi saya bisa. Tapi tambah ininya. Ya. Itu dukun tuh. Itu siasatnya Pak dukun seperti itu. Jadi yang aneh-aneh minta itu. Ya. Kemudian terkadang dukun ini memerintahkan kepada orang-orang itu terkadang hal-hal yang subhanallah. Seperti disuruh menggauli ibunya, disuruh untuk menggauli anak putrinya, seperti itu. Atau disuruh membunuh anak-anak. Dulu ada cerita pembunuhan anak-anak kecil gitu. Rupanya setelah ditangkap tumbal kan gitu. Ataupun mereka berbicara dengan bintang yang disebut dengan ahli nujum. Ataupun macam-macam ikhwan. Ini thariqah-thariqah mereka. Thariqah-thariqah dukun supaya mereka dikabulkan oleh syaitan keinginan dan mampu mengobati orang-orang, mampu meramalkan orang-orang. Makanya dukun itu walaupun tidak kuliah, tidak punya titel LCMA doktor, yang datang itu rata-rata profesor. Ya, nggak sekolah loh rata-rata mereka, tapi yang datang orang-orang hebat. Yang datang itu subhanallah. Di negeri kita ada subhanallah orang yang bisa menggandakan uang. Setelah ditangkap suruh menggandakan di penjara, jinnya nggak bisa masuk, nggak bisa digandakan katanya. Sudah putus silaturahim dengan jinnya. Subhanallah. Bantu bayangkan ya. Ya. Itu yang pengikutnya bukan orang biasa, bukan orang sekolah SD SMP. Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diantara bagaimana thariqah mereka itu supaya menjadi dukun hebat, mereka harus melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Taib.
Sekarang kita akan mengenal bagaimana caranya mengenal saya ini kena sihir. Ini penting ini. Ya. Jangan-jangan antum ini ada yang kena sihir di sini. Coba dengarkan. Pertama, kita tahu secara khulaso ada 3 ya. Orang terkena sihir itu secara singkat ada 3 perkara. Nanti kita rincikan. 1, tanda-tanda ketika tidur. Yang kedua, tanda-tanda ketika bangun. Yang ketiga, tanda-tanda ketika hendak beribadah. Pertama, ketika tidur. Kata para ulama bahwa orang yang terkena sihir itu, tanda-tanda ketika tidur adalah sering bermimpi dengan mimpi buruk. Seperti umpamanya dalam mimpinya itu terjatuh dari tempat yang tinggi, atau terjatuh dari kasur ke lantai. Ya. Ini 1. Yang kedua, atau dalam mimpinya dia itu jalan di satu tempat, kemudian melewati rumah-rumah yang sudah kosong, yang sudah lama, yang menakutkan, kemudian dia melihat sesuatu yang menakutkan. Yang ketiga, terkadang dalam mimpinya dia melihat hewan-hewan, dan biasanya hewan yang dilihat itu ada 4 hewan. Ini kalau antum mimpi ketemu dengan hewan-hewan ini, lagi kena sihir antum. 1, dalam mimpi antum melihat anjing. Yang kedua, melihat kalajengking. Yang ketiga, melihat serigala. Dan yang keempat, melihat kucing yang menakutkan. Kalau antum melihat hewan-hewan atau hewan-hewan yang lainnya seperti ular, ya kan? Maka itu tanda-tandanya, dan itu terulang mimpinya, berarti antum terkena sihir. Kemudian selanjutnya, seseorang melihat dalam mimpinya hal-hal yang sangat menakutkan. Mungkin jin menjelma seperti hantu yang sangat menakutkan, ataupun melihat wanita yang sangat cantik sekali. Kemudian antum bangun, aduh, kok bangun? Kalau bisa itu sambung lagi. Jangan disambung lagi. Ya. Jadi kalau jin itu menyumpah wanita cantik, boleh jadi itu kiriman orang atau sengaja setan masuk. Karena secantik-cantiknya jin itu jelek. Sampai-sampai dikisahkan oleh seorang syekh meruqyah. Rupanya jin yang masuk kepada wanita itu, kepada orang yang diruqyah itu adalah jin yang paling cantik di kaumnya. Setelah ditanya bagaimana bentuknya, rupanya dia punya 9 kaki. Antum mau? 9 kaki. Ketemu perempuan cantik. Cantik, anggaplah satu Indonesia paling cantik. Tapi kakinya 9. Jangan mau, ikhwan. Taib. Kemudian, terkadang dia bermimpi juga dia berada di sebuah tempat yang lapang, mungkin hutan atau mungkin padang pasir gitu kan, atau berada di rumah yang lama, kok tahu-tahu dia di situ gitu kan, bermimpi, kok saya ada di mana ini? Padahal di rumahnya, tapi dalam mimpi seolah-olah dia di tempat yang seram. Ya. Ataupun dia bermimpi bahwa dia seolah-olah minum atau memakan sesuatu dari jenis-jenis sihir. Kemudian juga kata para ulama, ataupun dalam mimpi antum melakukan hubungan seksual, ataupun muqaddimah untuk melakukan hubungan seksual, dan itu terkadang berulang-ulang. Antum jangan bangga ya. Wah, semalam mimpi basah katanya. Jangan bangga mimpi basah itu setan itu. Makanya para nabi tidak ada yang mimpi basah itu. Karena itu dari syaitan. Itu tanda-tanda kena sihir itu. Ataupun dia melihat manusia yang hendak menyakiti kita. Mungkin dalam tidurnya dia bermimpi mau dibunuh orang, dikejar-kejar orang, diikat orang, dipukul orang, gitu kan. Ini salah satu mimpi antum kena sihir. Ataupun ketika antum tidur, antum tidak bisa bergerak. Melihat sesuatu nggak bisa bergerak. Astagfirullah, susah mau bilang as gitu kan. Kartu as jadinya.
Oh bilang astagfirullah, susah itu, tidak bergerak sama sekali ya, kena sihir antum. Ya. Ini ataupun ini ketika tidurnya, rata-rata mimpi. Ya. Ataupun sebelum atau sesudah tidur, sebelum tidur antum susah tidur sekali, tanpa ada sebab. Kalau sebabnya mungkin karena sakit, mungkin karena memikirkan sesuatu, itu lain. Ini nggak ada masalah dengan dalam kehidupannya, tidak bertengkar dengan orang, tidak capek, tidak apa, kok susah tidur, kolak. Ya, kayaknya seorang-orang dia itu tidak senang saja, tidak enak badannya, tapi tidak ada sebab. Ataupun malas, tidak ada sebab, malas tidak ada sebab. Bukan karena capek, bukan karena letih, bukan karena banyak pikiran, pokoknya malas saja. Ya. Ataupun sakit kepala yang berulang-ulang tanpa sebab. Dia datang ke dokter, kata dokter nggak ada apa-apa kepalamu, biasa-biasa saja, ya kan? Sudah minum obat tetap saja sakit kepala gitu kan, tanpa sebab. Ataupun dalam badan kita ini kesemutan. Antum tahu kesemutan? Ya, bukan kekecuaan ya, kesemutan. Ya. Biasanya susah lah, kayak antum yang merasakan. Ya. Jadi kesemutan dalam badan tanpa sebab. Ada orang kesemutan itu karena punya penyakit asam urat, kolesterol, itu lain, ada penyakitnya. Duduk lama-lama gitu kan, kesemutan ya. Ini nggak ada sebab, tahu kesemutan saja. Nah, itu juga bagian antum kena sihir. Ataupun seorang wanita merasakan sakit di rahim ketika melakukan hubungan seksual, sakit dia. Nah, itu ibu-ibu juga salah satu tanda terkena sihir. Ataupun dalam rumah tangga, seorang suami tiba-tiba saja bertengkar dengan istrinya. Datang orang ramai, wow, senyum-senyum gitu ketika walimah banyak orang. Habis walimah tengkar suami istri ini. Minggu kemarin kok tak ajak jalan-jalan saya? Begini-begini, bertengkar hebat. Nah, itu juga salah satu tanda kena sihir. Ataupun tiba-tiba benci kepada anaknya. Orang tua benci sama anaknya, nggak ada sebab, tuh benci, nggak suka tengok anaknya. Ya. Ataupun merasakan sesak dadanya. Sesak dadanya melihat istrinya itu nggak suka gitu kan. Karena saya dulu pernah ada orang yang datang ke anak ngomong, Ustadz, saya melihat istri saya kayak setan katanya. Ya. Bahkan kalau saya ngaca saya juga kayak setan katanya. Lah itu kok setan sama setan jadinya kan? Ya. Jadi ada orang yang kena sihir seperti itu. Ataupun sedikit bicara, kemudian melihat kepada istrinya yang biasanya banyak bicara jadi pendiam. Ah, ini juga ya. Biasanya ngomong enak, lancar, cair gitu kan, tahu-tahu pendiam sama istrinya. Ataupun kalau bertengkar selalu banting-banting. Dikit bertengkar lari ke dapur, prang-preng gitu kan. Apa itu, suara apa tak tahu. Ya, mungkin melempar kaca, melempar gelas, melempar ini, kena sihir itu. Ya. Kemudian ataupun terkadang memukul istri tanpa sebab. Tak ada sebab apa-apa dipukul istrinya. Ya. Ah, itu juga tanda-tanda kena sihir. Ataupun tidak mau menafkahi istrinya. Yang tadinya banyak kasih nafkah istrinya, tahu-tahu di stop gitu kan. Ataupun dia suka bicara dengan perempuan di lain istrinya, atau seorang anak muda yang suka pacaran, itu kena sihir itu. Ya. Pacaran gitu kan, ngomong di gelap-gelap, sampai orang pacaran itu nggak takut kuburan ikhwan, karena dia setannya. Kemudian terkadang safar jauh, seorang suami safar nggak pulang-pulang. Rupanya ada orang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kemudian terkadang seseorang itu ya tahawal, yang tadinya rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin taklim, rajin puasa, tiba-tiba malas semuanya, nggak mau lagi ke masjid, nggak mau ini, futur bahasa kita. Ya. Ataupun melihat istrinya kayaknya makin jelek saja, bukan makin cantik. Padahal sudah berusaha itu dandan secantik-cantiknya, masih dibilang jelek saja. Sudah dikasih harum, kok malah bau gitu kan. Ya. Kemudian
Ataupun selalu memikirkan gimana cara saya talak istri saya itu, gimana jalannya ini. Ada tuh suami kayak gitu tuh, gimana cara nalak istri saya ini. Akhirnya dibuatlah sebab supaya punya alasan menceraikan dia, kena sihir, ya. Ataupun seorang wanita terkadang dia sakit di bawah punggung dan sakitnya lama gitu, nggak sembuh-sembuh. Kemudian juga selalu mencium bau yang tidak enak. Nggak ada bangkai tikus, nggak ada, tapi kok bau sekali di rumah ini, apa ini kan itu. Ya. Ataupun kata para ulama, akim, bisa juga akim, seorang wanita mandul, tak punya anak lama gitu kan. Ataupun dia benci kalau ada orang membaca Quran, kalau ada yang berzikir, dia benci sekali. Dan mudah marah, ini pun terkena sihir, ya kan. Kemudian juga dia ibtiad angkul lima umira bihi min taqarrubillahi azza wajal. Dia selalu menjauh dari sesuatu yang harusnya diperintahkan kepadanya, dari hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat, puasa, zakat dan yang lainnya. Termasuk juga enggan datang ke majelis-majelis ilmu, enggan untuk melakukan kebaikan, enggan untuk melakukan hal-hal yang bersifatnya bermanfaat untuk ibadah, dan begitu seterusnya. Ini di antara tanda-tanda yang sedikit yang saya rangkum dari beberapa kitab yang bicara tentang tanda-tanda ini. Kira-kira ada nggak di antara antum yang kayak gini? Hah? Ngaku saja lah, nanti diobati. Baik, sekarang bagaimana cara ngobatinnya? Kita masuk ke ruqyah syar'iyah. Ikhwan, sebaiknya sebelum antum minta diruqyah, jangan dulu ruqyah diri sendiri dulu. Nabi SAW mengatakan, di antara umatku ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan azab, dan mereka paling enak di akhirat. Kenapa? Karena orang berdiri di padang mahsyar itu lama sekali, ribuan tahun orang berdiri di padang mahsyar, sampai dikatakan khamsina alfasana, khamsin 50.000 tahun orang berdiri di padang mahsyar itu. Tetapi apakah semua orang sama berdiri selama itu? Tidak semua, tergantung amalannya. Kalau orang-orang yang mereka masuk surga tanpa hisab dan adab, mereka keluar dari kuburan direct masuk surga, selesai urusan. Gak ada hisab, gak ada adab, ngapain nunggu di padang mahsyar, ya kan? Jadi keutamaannya besar. Orang-orang yang mereka diberikan keutamaan tanpa hisab dan adab, salah satu sifatnya kata Rasul, la yastarkun, tidak minta diruqyah. Tapi antum kalau melihat saudara antum yang kena sihir, jangan dia nunggu minta kita yang kasih bantuan, saya ruqyah antum ya, biar sembuh. Itu maksudnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Supaya dia tidak minta ruqyah, kita yang tawarin. Gimana kalau saya ruqyah? Ya, itu kan tawaran ruqyah, bukan minta ruqyah. Nah, dari sini ikhwatuddin keistimewaan orang-orang yang tidak minta ruqyah. Artinya ruqyah boleh, tetapi sebaiknya meruqyah diri sendiri. Bagaimana caranya? Kalau antum sudah ini ada tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, lakukan hal seperti ini. Cara yang pertama yang disebutkan oleh masyayikh, sediakan air zam-zam. Antum beli air zam-zam. Ini air putih ya, anggaplah air zam-zam di sini. Kemudian cari minyak zaitun. Minyak zaitun yang murni ya, jangan yang campuran. Air zam-zam, kemudian minyak zaitun. Kemudian antum baca surah Al-Baqarah secara sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Terus. Dan tidak mengharuskan harus sekaligus. Kalau antum capek istirahat dulu. Mungkin antum mau sholat, mungkin ibu-ibu mau masak, gitu kan. Tandai saja ayatnya keberapa. Habis itu dilanjutkan sampai selesai. Kemudian setelah selesai antum tiup, taruh sini. Kemudian minyak zaitunnya sama. Antum baca surah Al-Baqarah sampai habis. Kemudian antum tiup, taruh sini.
setiap malam antum tuangkan minyak air zam-zam ini ke gelas. Kemudian ambil madu sedikit, kemudian dituang di situ. Setelah itu ambil habbatus sauda. Antum tahu habbatus sauda? Ya, ambil 7 biji, antum minum. Kemudian antum minum zam-zam yang sudah di madu. Kemudian antum bisa minyak zaitun itu diusap-usap di kepala. Ya. Kata para ulama, ini cara yang jitu bukan hanya menghilangkan sihir, tetapi bisa menghilangkan segala penyakit. Makanya kalau antum lihat kondisi rumah sakit yang ada di Saudi dengan rumah sakit yang ada di Batam itu jauh beda. Kalau di Batam ini pasiennya banyak sekali, bahkan terkadang ada orang yang tidak dapat kamar untuk nginap di situ. Tapi di sana rumah sakitnya justru kurang pasien. Kenapa? Karena negeri tauhid. Sebelum mereka meminta diobati oleh makhluk, mereka minta dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang kasih penyakit, Allah yang mengangkatnya. Ya. Minta dulu kepada Allah, ruqyah dulu diri sendiri. Ya. Kalau memang sudah tidak bisa, cari sebab. Caranya apa? Datang ke dokter, minum ini, minum itu, kan begitu. Ya. Ini disebutkan oleh para ulama, itu caranya. Ini satu. Kemudian yang kedua, cara yang kedua, disebutkan juga seseorang meletakkan tangannya di dada, kemudian baca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah. Ya. Setelah baca surah Al-Fatihah, karena bagaimanapun ikhwatu fiddin, surah Al-Fatihah ini adalah surah yang luar biasa. Di antara rahasia surah Al-Fatihah, karena seluruh isi Al-Quran itu ada di Al-Fatihah. Kita tahu bahwa tujuan agama apa? 3. Tujuan agama itu 3. 1. Akidah. 2. Ibadah. 3. Suluk ataupun akhlak. Semua ada di Al-Fatihah. Akidah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini bicara akidah. Segala puji bagi Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Nah, ini akidah, hanya untuk Allah saja pujian-pujian kita. Ya. Kemudian ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah. Kemudian akhlak, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berikan kepadamu ya Rabb petunjukmu, ya, ihdinas siratal mustaqim, jalanmu yang lurus. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh. Bukan jalan orang-orang Yahud, bukan juga jalan orang-orang Nasrani. Ghairil maghdub, maghdub itu Yahud, waladdallin ataupun Nasrani. Ini akhlak semua. Dan isi Al-Quran itu tauhid, ibadah, akhlak, masuk di surah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah itu surah yang paling baik untuk meruqyah. Di zaman Rasul, sahabat ini bertamu ke sebuah kampung, tapi oleh kampung tersebut ditolak. Kenapa? Karena bakhil. Rupanya pimpinannya tersengat kalajengking. Maka orang-orang kampung itu melihat di antara sederetan para sahabat, kayaknya ada orang yang pandai mengobati. Kemudian mereka meminta agar salah satu di antara mereka mengobati pimpinan mereka, tapi minta syarat, saya siap mengobati, tapi berikan 2 kambing. Karena kalian tadi sudah minta, tak kasih, ya kan? Akhirnya kemudian dikasih 2 kambing dan ditiupkan surah Al-Fatihah. Diruqyah dengan surah Al-Fatihah. Makanya Anda bisa meruqyah dengan surah Al-Fatihah. Anda ambil air ini, kemudian antum letakkan di bibir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Setiap ayat antum tiup, maka air ini sudah jadi obat bagi antum. Dan pernah diteliti, bukan hanya orang Islam yang meneliti, orang kafir, ada yang mengatakan orang Jepang itu, ketika air yang dibacakan Quran
dengan air yang tidak dibacakan Quran, rupanya kepadatan molekul air yang dibacakan Quran sangat padat sehingga bisa menjadi detox, menjadi peluluh racun. Sampai seperti ini. Ini orang kafir ya, bukan orang Islam yang meneliti. Ustaz Islam nggak perlu meneliti, yakin sudah selesai. Ya kan? Kapan diteliti-teliti lagi? Sami'na wa ata'na lah. Ya. Ini menunjukkan bagaimana nubuah. Ya. Taib. Jadi cara yang kedua, antum bisa letakkan tangan, umpamanya anak antum lagi sakit, istri antum lagi sakit, ya. Istri antum suruh baring. Kemudian coba antum berdiri sini satu. Ya. Antum aja, biar masuk YouTube. Sini. Jadi antum letakkan dada di sini. Begini ya, ini tangan kanannya. Antum baca surah Al-Fatihah di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Seperti ini baca dadanya ya. Kemudian antum baca doa yang diajarkan Rasul. Seperti bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dik min syarri hasidin Allahu yashfik. Ataupun doa yang lain, apanya? Allahumma rabban nas adhibil ba'syi ashfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Seperti itu caranya. Meletakkan di dada. Fadhal. Ya. Nanti tengok di YouTube. Taib. Contohnya seperti itu dengan doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu minum air Zam-Zam. Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan tentang faedah-faedah di dalam Al-Quran dan hadis. Contoh air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu ma'un mubarak, air yang penuh dengan berkah. Air yang penuh dengan berkah. Ya. Karena Allah mengatakan innaha mubarakatun, innaha ta'amu ta'min, kata Rasul. Sesungguhnya Zam-Zam itu air yang barokah, kata Rasul. Rasul yang mengatakan air Zam-Zam itu barokah. Dan air Zam-Zam itu tergantung doa yang meminumnya. Kalau doanya untuk mengobati, maka dia jadi obat. Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu, kata Rasul. Air Zam-Zam itu tergantung doa orang yang meminumnya. Kalau antum berdoa untuk mengobati penyakit, jadi obat. Ya. Ataupun minyak zaitun. Sampai Allah bersumpah wattini wa zaitun. Ya. Bahkan Allah mengatakan yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin, kata Allah. Jadi ditumbuhkan dari pohon yang berkah, dialah zaitun. Allah yang mengatakan pohon yang berkah. Ya. Kemudian contoh habatus sauda jelas. Dawaun likulli da'in, obat setiap penyakit. Dan surah Al-Fatihah sudah jelas tadi hadis yang bercerita tentang seorang sahabat yang meruqyah, sahabat pemimpin kaum dengan baca Al-Fatihah dan menjadi obat. Ya. Itu diantara contoh yang kedua, cara meruqyah. Kemudian contoh yang ketiga, ya. Kalau antum punya anak, kita takut anak ini terkena sihir. Karena terkadang ada anak kecil itu nangis terus gak habis-habis. Ya, itu tandanya terkena sihir. Tengah malam nangis saja. Ya. Atau demam tinggi banget gitu kan. Terkadang orang tua panik. Ya. Maka cobalah antum meruqyah sebagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah meruqyah dua putranya, siapa? Ya'qub dan Ismail. Ibrahim tidak mencukupkan kenabian dan kerasulannya. Kurang apa Ibrahim? Seorang nabi, seorang rasul, Khalilur Rahman, terbaik kedua setelah rasul. Tapi dia tidak mencukupkan dengan kenabian dan kerasulannya, dia tetap meminta bantuan kepada Allah dan ruqyah anaknya. Karena anak-anak itu paling mudah terkena ain. Dan Nabi SAW mengatakan, kebanyakan orang mati setelah takdir dan keputusan Allah itu karena gara-gara penyakit ain. Ya. Maka Nabi SAW menyuruh umatnya untuk berlindung dari penyakit ini. Dan penyakit ain ini macam-macam, termasuk sihir. Ya. Termasuk sering bertengkarnya suami istri, itu bisa juga termasuk penyakit ain. Ya. Termasuk anak-anak yang kemudian masih kecil, bayi suka sakit-sakitan, itu bisa saja terkena penyakit ain. Maka caranya gimana? Caranya sebagaimana yang
diajarkan Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada putranya Ismail dan Yakub, bacalah doa. Doanya apa? Doanya seperti ini. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa di antara doa Ibrahim kepada anaknya, coba letakkan di badan si bayi tersebut atau anak antum, a'udzu bikalimatillahi tammati, aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna, min kulli syaitanin wa hammah, dari setiap syaitan dan hammah. Hammah ini binatang-binatang yang boleh, binatang-binatang yang berbisa, mungkin rayap-rayap, mungkin bayi itu terkena sengatan orang tua tidak tahu, ya kan, terkena sengatan kalajengking atau mungkin semut merah atau apa gitu kan yang membawa bisa sehingga dia nangis terus, kita tidak tahu. Min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah, dan dari setiap penyakit ain dari orang yang hasad kepadanya. Pegang bayi itu, pegang anak itu, anak-anak antum yang masih kecil, ya, antum pegang di ubun-ubunnya seperti ini, kemudian antum bacakan, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli ainin lamah. Nah, antum tiup pukulnya, ya kan? Itu juga cara meruqyah juga. Cara meruqyah supaya anak kita tidak terkena sihir. Kemudian juga disebutkan oleh Wahab ibn Munabbi, ini cara yang lain. Ini biasanya kalau mulai ini terjadi cekcok suami istri, nggak pernah akur, didamaikan nggak pernah akur, padahal awalnya baik-baik saja, nggak ada sebab, nggak dapat atau bertengkar aja. Nah, boleh juga terkena penyakit sihir yang disebut dengan al-atf was-saraf namanya. Al-atf itu artinya kecintaan, bagaimana caranya biar dia cinta kepada saya dan cinta kepada yang, dan tidak cinta kepada yang lainnya. Boleh jadi suaminya mungkin ta'adud gitu kan, ya, kata istrinya ta'udud, bukan ta'adud, ta'udud katanya. Antum tahu ta'udud gitu kan, ya. Jadi anggaplah mungkin istri pertama, istri kedua hasad dengan istri kedua gitu kan, atau ketiga. Gimana caranya suaminya milik dia saja? Maka dia datang ke dukun supaya suaminya hanya dia saja yang dicintai dan pandangan istri yang kedua, yang ketiga bermasalah. Ataupun memisahkan supaya bercerai. Dan kebanyakan penyakit yang ini yang suka datang ke dukun gara-gara ini biasanya kaum hawa. Ibu-ibu biasanya yang seperti ini. Laki-laki nggak apa-apa. Laki-laki mah jelek nggak apa-apa. Kayak kereta ditunggu orang ya. Yang penting banyak duitnya. Biasanya perempuan yang sering datang ke dukun untuk melakukan dua sihir ini, sihir pelet atau memisahkan dua orang supaya bertengkar dan bercerai. Cara mengobatinya kata Wahab ibn Munabbi, sediakan 7 daun sidr. Sidr itu daun bidara. Coba antum cari daun bidara 7, kemudian digerus sampai lembut, ya. Kemudian setelah itu masukkan ke dalam air, ya. Setelah masuk ke dalam air, bacakan 4 ayat yang disebut dengan 4 ayat perlindungan. Pertama antum baca Qul ya ayyuhal kafirun. Baca sendiri ibu di rumah, atau antum laki-laki, baca sendiri Qul ya ayyuhal kafirun, masa enggak hafal, ya. Kemudian setelah Qul ya ayyuhal kafirun, antum baca Qul huwallahu ahad, ya. Setelah antum baca Qul huwallahu ahad, antum baca surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, ya. Setelah itu antum baca Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian antum tiup, nah, seperti itu, ya. Kemudian caranya gimana? Masukkan ke dalam ember ataupun bak mandi, mandi di situ, ya. Mandi di situ selama beberapa hari dan bisa rasakan hasilnya kata para ulama. Dan ini sebagaimana
riwayat daripada Wahab Ibn Munabbih, seorang alim. Ya. Ataupun umpamanya antum punya istri, susah sekali nurut sama antum. Ada nggak yang gitu? Jawab. Ada nggak? Istri itu disuruh-suruh susah banget. Kadang-kadang antum bahasanya mau nasihati malah dinasihati balik. Dikandani-ngandani itu bahasanya. Ya. Jadi kalau nyuruh itu dia pula yang kemudian ini. Ya. Ada istri yang kayak gitu. Kalau di belakang enggak, Bu ya. Itu bukan di sini, di sana, Bu ya. Ya. Jadi kalau antum punya istri kok susah dengar, diperintah susah, melawan aja. Nah, itu tanda-tandanya istri antum ada jinnya. Gimana caranya supaya menghilangkan itu? Pertama nih, sebagaimana saya mengambil dari Syekh Wahid Abdul Salam Bali, hafizahullah ta'ala, dia mengatakan cara meruqyahnya begini. Yang pertama, antum beli MP3 kayak gini. Nah ini ya. Beli ini kan, saya kira antum punya semua ya. Pengemis saja punya iPad, masa antum gak punya ya. Kemudian caranya satu, dengarkan ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah ya, surat Kursi, Awakhir Al-Baqarah gitu kan. Ayat-ayat ruqyah seperti tadi Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu Qul ya ayyuhal kafirun, itu namanya ayat-ayat ruqyah ya. Ya. Kemudian perdengarkan di telinganya. Antum beli handset, istrinya suruh dengar. Ya. Ataupun coba dengarkan surah Kursi, surah ayat Kursi. Kemudian juga pakai handset, dengarkan di telinganya, berulang-ulang. Ya. Ataupun tilawah Al-Quran sebanyak 3 juz ya, setiap hari, dan lakukan selama 45 hari. Tiap hari agak banyak ya, agak lama ya. Nah, cobalah antum lakukan kayak gitu. Masalahnya istri antum mau atau enggak itu masalahnya. Ya kan? Di ruqyah kayak gini mau enggak itu istri antum? Ya, jadi ruqyah syariah itu caranya, karena ini kan yang masalahnya kan pendengaran dia itu. Disuruh-suruh nggak mau, masalah, nggak ada masalah, tapi dia suka nentang sama antum gitu kan. Nah, antum cara meruqyah lewat telinga, dengarkan pakai kaset telinganya gitu kan. Syukur-syukur antum yang tidak lewat kaset, syukur-syukur antum yang langsung bacakan di telinga dia. Nah, itu lebih manjur lagi. Ya. Dan tentunya juga yang terakhir dari 3 perkara tadi, selain juga didengarkan di telinga, jangan lupa baca zikir pagi dan petang. Itu yang paling luar biasa. Zikir pagi dan petang jangan antum tinggalkan. Ya. Baik. Kemudian juga di antara cara yang lain adalah dengan cara membaca beberapa ayat. Jadi kalau antum ingin meruqyah diri sendiri, cobalah setiap pagi antum baca 3 kali muawwidzatain, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, pagi kemudian sore juga ya, selain zikir pagi dan petang ya. Kemudian bacalah doa Nabi SAW, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ataupun bismillahilladzi la yadurruhu ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama, 3 kali ya. Kemudian a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hamah wa min kulli ainin lamah, 3 kali ya. Ataupun ayat-ayat ruqyah. Kalau antum memang capek, sekarang sudah tinggal antum klik aja di YouTube gitu, ayat-ayat ruqyah, nanti yang syar'i keluar semua. Kalau malas antum bisa mendengarkan, tapi sebaiknya antum membaca sendiri, itu lebih baik. Ini kalau antum cerita ruqyah diri sendiri. Tapi kalau meruqyah tempat, seperti rumah antum biar nggak kena jin, kena setan, kena gangguan-gangguan itu, pertama hindarkan gambar-gambar. Karena malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar yang bernyawa dan ada anjingnya dan patung-patung. Ustadz sayang foto-foto itu. Ya taruh di album kan bisa. Kalau antum sayang, tidak harus dipajang kan? Copot taruh di album.
Mungkin kapan-kapan mau nengok kayak di handphone, ya kan? Bisa kapan-kapan dilihat, nggak perlu dipajang. Ya. Tetapi yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Kalau malaikat maut masuk. Ya. Malaikat rahmat saja yang ini. Baik. Kemudian yang kedua, jangan pernah mengundang setan ke rumah. Jangan pernah mengundang setan. Antum orang nggak diundang, setan antum undang. Ya. Bagaimana caranya orang undang setan? Banyak hal orang itu ngundang setan. Terkadang orang itu membawa maksiat ke dalam rumah. Yang paling besar di zaman now, orang undang setan pakai ini. Nah, di tangan saya ini. Nih, ini mudah ini ngundang setan. Dulu belum ada ini, subhanallah ikhwan. Orang itu rajin ngaji, rajin apa, minimalnya nggak melakukan maksiat. Ya. Tapi setelah ada ini, hampir semua di rumah banyak setannya. Awas ada setan. Karena ini zaman setan, rawon setan, rujak setan, nasi goreng setan, semua setan, subhanallah. Ya. Jadi macam-macam zaman setan ini, ikhwan. Ya. Makanya jangan undang setan ke rumah pakai ini. Karena di rumah itu macam-macam ditengok di sini. Cobalah masukkan hal-hal yang positif ke dalam ini. Tinggalkan hal-hal yang negatif. Karena ini bisa membuat orang bisa membuat orang dapat hidayah. Bisa membuat orang jadi giat ibadah, bisa juga malas ibadah. Jangan masukkan setan ke rumah. Yang ketiga, jangan lupa kalau keluar rumah atau masuk rumah baca doa. Keluar rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Kata Nabi SAW, kalau dia membaca doa ini, maka dia akan dicukupkan dan dijaga. Maksudnya dijaga dari syaitan. Ya. Kalau masuk ke dalam rumah, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi tawakkalna. Dengan menyebut nama Allah kami masuk, dengan menyebut nama Allah kami keluar, dan kepada Allah kami tawakal. Dan kalau makan dan minum jangan lupa bismillah. Karena setan itu punya grup. Sama punya antum kayak grup antum itu. Grup ini di WA, grup itu kan. Setan itu punya grup. Grup-grup ini biasanya mereka itu rombongan-rombongan mencari rumah yang tidak dibacakan zikir Quran. Kata pemimpinnya, ini rumah tidak ada zikirnya. Orang masuk gak baca bismillah, gak berdoa. Orang makan gak baca bismillah. Orang minum gak baca bismillah. Maka dia memanggil grupnya dan mengatakan, malam ini kita ada penginapan di rumah ini. Rame-rame ke situ. Akhirnya kalau sudah rame ya ikut berhubungan suami istri, nonton live. Ya kan, kalau orang nggak hubungan nggak baca doa kan ditonton itu. Siapa yang nonton? Jin. Antum sedang ditonton. Masalahnya ikhwan, kalau antum perang, orangnya ada, antum bisa lah ngalahkan dia. Kalau antum perang, orangnya nggak kelihatan, cemana antum bunuh dia? Jin itu nggak kelihatan. Kalau antum perang dengan jin, dipastikan mereka menang dibandingkan kita. Kita ini melawan musuh yang nggak kelihatan. Innahum, sesungguhnya mereka yarakum, melihat kalian. Min haitsu la tarawnahum, kan? Dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi kita ini sedang berperang dengan makhluk gaib. Ya. Kemungkinan orang itu yang tidak kelihatan menang dibandingkan orang yang kelihatan. Makanya dulu kan ada cerita itu, orang yang ingin nyari tali-tali yang ada di kuburan katanya bisa menghilang katanya kan. Sebab kalau mencuri tidak kelihatan, hasilnya lebih banyak dibandingkan nampak dipukulin orang. Ya kan? Lah mereka itu nggak kelihatan, jadi musuh kita nggak kelihatan di masalahnya. Tetapi ada kelemahan, inna kaida syaitan kana dhaifa. Walaupun mereka tidak kelihatan, Allah mengatakan tipu daya mereka lemah. Caranya apa? Masuk rumah berdoa, makan bismillah, minum bismillah, mereka lemah. Ya. Bahkan kata Rasul, kalau antum menutup jendela, ibu menutup pintu, menutup makanan, baca bismillah, mereka nggak bisa ngangkat itu.
Bahkan kalau seandainya ada setan menakut-nakuti antum di rumah, atau ibu-ibu lah yang biasa penakut itu biasanya. Tapi bukan ibu-ibu sini. Ibu sini makin penakut. Jadi kalau seandainya diganggu nih, karena setan itu berusaha masuk ke media apapun. Bayangan, terkadang gorden goyang-goyang, ya. Terkadang bayangan pohon karena diterpa angin, terkadang kucing nabrak gelas, macam-macam. Mereka akan masuk ke semua media supaya menakut-nakuti kita. Apalagi gelap rumah, apalagi hujan deras, tetangga punya anjing ribut hari-hari, ya kan? Makin takutlah kan. Tetapi kata Nabi, kalau ada setan berusaha mengganggu kamu, jangan pedulikan. Antum lewat ke sebuah tempat kok merinding-rinding ini, ya. Padahal di rumah ya, lewat ke dapur aja merinding ini, jangan dipedulikan. Kata Nabi, cukup baca Bismillah titik. Bismillah. Dah. Antum yakin? Mereka tidak akan berani. Ya. Nggak perlu dilayani. Nggak perlu antum datang ke dapur ambil garam antum lempar. Hei, siapa di dalam? Ya. Nggak perlu. Ya. Cukup Bismillah saja, selesai urusan. Antum harus yakin dengan hadis Nabi. Kalau nggak yakin, iyalah. Yakin antum bisa ngalungi bawang, besoknya istri antum memasak bingung, ya. Itu kalau nggak yakin larinya ke dukun, ke paranormal. Yakin ke hadis Nabi, selesai urusan. Karena hadis Nabi itu tidak mungkin dusta. Wallahu a'lam. Pembahasannya masih panjang tapi banyak pertanyaan. Baik, kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Saya jawab yang sesuai dengan pertanyaan ini ya, tema ya. Kalau yang nggak sesuai nggak saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, apakah kita insya Allah setiap tidur berwudu, apakah dapat terhindar dari sihir atau tidak, syukran? Iya, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa orang yang sebelum tidur kemudian berwudu, maka setiap dia berbaring ada malaikat di sampingnya. Setiap dia kemudian membolak-balikan badannya, ketika tidur kan nggak mungkin orang itu diam saja kecuali dia mati kan gitu. Kalau dia masih hidup kan pasti guling sana, guling sini, oh masih hidup dia kan gitu. Lah setiap dia guling sana, guling sini, maka malaikat akan mengatakan Allahumma gfirlahu, ya Allah ampuni orang ini. Ya Allah ampuni orang ini. Terus seperti itu sampai antum bangun subuh. Malaikat akan bicara seperti itu. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah ampuni dia. Subhanallah. Kita ini dihibur malaikat di samping kita lagi tidur. Kita aja lagi sedih, datang orang menghibur kita udah senang kita ini kan. Ini malaikat doakan tuh sedang tidur bolak-balik, ya Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirlahu, sampai subuh didoakan seperti itu. Subhanallah gitu kan. Ya, makanya sebagian para ulama mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan kalau habis berhubungan wajib. Ya, tapi pendapat yang kuat sunnah. Wudu sebelum tidur. Jangan lupa juga membaca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kemudian diusap-usap sekenanya dari atas ke bawah dan tidur. Seperti itu Rasul melakukannya supaya terhindar dari sihir, ya. Baik. Tapi kalau nggak berwudu, siapa yang di sampingnya? Hah? Setan kan gitu. Baik. Assalamualaikum Ustaz, ana mau bertanya, apakah sihir ilmu putih ada hubungannya dengan syaitan? Seperti apa itu ilmu putih? Tidak ada, sihir itu semua ilmu hitam. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, sebuah kebatilan, kata Syekh Shalih Fauzan, sebuah kebatilan kalau ditampakkan 100%, orang nggak mungkin ikut kebatilan. Tapi kalau kebatilan ini 50%, kemudian dicampurkan dengan hak 50%, pasti orang akan mengikutinya. Kenapa? Karena disangka itu hak padahal batil. Gimana cara taunya dia dukun putih, dukun hitam itu, atau dukun belang? Ya, ya. Dukun itu tidak ada yang putih, mukanya saja kayak setan, nggak ada yang bercahaya. Ya, dukun-dukun itu nggak ada yang bercahaya itu. Kenapa? Jarang mandi, ya kan? Nggak pernah berwudu mereka itu. Lah ikhwatu ini dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka terkadang ada orang yang tidak mau dikatakan dukun supaya kesannya ahli agama, dia campur yang hak dengan yang batil. Bolehlah dia baca Fatihahnya, mantap tuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Selesai Fatihah, waswis namanya kan. Ngomong apa waswis itu kan? Nggak boleh. Mantra itu dalam bahasa Arabnya ruqyah. Ruqyah itu harus berbahasa Arab, harus dari Al-Quran, harus dari hadis Nabi, bukan waswis. Ya kan? Nggak jelas tuh. Betul Fatihahnya di awal jelas dia, keduanya nggak jelas. Ini namanya dukun hitam, dukun putih namanya. Ya. Jadi belang. Ya. Taib. Kemudian, apakah orang yang tidur namun giginya digesek-gesekkan tanda-tanda terkena sihir ya? Sebagian para ulama seperti itu. Ada yang mengatakan bisa juga ya karena faktor yang lain. Tapi ada juga para ulama yang memasukkan di antara tanda-tanda orang ini diganggu syaitan. Diganggu setan ketika tidur bunyi gitu kan. Atau bisa faktor lain. Tapi ada ulama yang memasukkan ini bagian dari itu. Dari diganggu setan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana orang yang katanya membuka mata batin, yang bisa ngomong melihat jin syaitan? Dukun dia. Nggak ada. Orang tidak mungkin melihat jin kecuali punya jin. Jin itu nggak kelihatan. Gimana caranya? Makanya heran kalau saya ada acara nangkap jin dimasukkan ke dalam botol. Apa cerita itu? Gimana cara nangkapnya? Jin itu nggak kelihatan. Kok ditarik-tarik dimasukkan botol pula, tutup ya. Sekali ada bolong kecil, keluar lagi dia. La ilaha illallah, bocor ya. Nggak bisa orang itu menangkap jin kecuali punya jin. Jadi kalau ada anak katanya punya indera keberapa gitu kan, ke-10. Anak itu kena jin diruqyah anak itu. Bukan anak hebat, anak ajaib, bukan. Itu anak jin itu. Ya. Jadi harus diruqyah itu. Kalau ada anak keanehan itu punya diruqyah. Itu ada jinnya itu. Jangan bangga punya anak kayak gitu. Ya. Taib. Kemudian pertanyaan yang lain, Ustaz, apakah di dalam Islam ada simbol kepercayaan bernama Hand of Fatimah, tangan Fatimah putri Rasulullah? Karena ana pernah melihat sebuah gambar di internet telapak tangan dengan mata satu di tengahnya. Di gambar tersebut tertulis simbol kepercayaan Islam, mohon penjelasannya. Nggak ada simbol-simbol dalam Islam. Tidak ada. Simbol dalam Islam la ilaha illallah. Ya. Ada lagi. Simbol Dajjal mungkin ya. Matanya di tengah. Ya, Zionis gitu kan. Kalau sudah cerita Fatimah jangan-jangan Syiah dia ya. Kita tidak membenci keluarga Rasul. Demi Allah, ahli sunnah itu paling mencintai keluarga Rasul. Makanya setiap sholat kita selalu membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad itu keluarga Muhammad. Termasuk Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Kita sangat sayang kepada mereka. Gimana tidak sayang? Hasan dan Husain itu akan menjadi pemimpin kita kalau Allah takdirkan kita masuk surga. Dan Fatimah akan menjadi pemimpin ibu-ibu kalau ibu-ibu ditakdirkan masuk surga. Kata Rasul, anti sayyidatun nisa fil jannah. Hei Fatimah, engkau akan menjadi pemimpin kaum wanita di surga. Ketika Rasul menyebutkan Hasan dan Husain, antuma sayyidah syababi ahlil jannah. Kalian berdua akan menjadi pemimpin para pemuda di surga. Gimana kita dikatakan benci ahli bait? Demi Allah, ahli sunnah tidak benci ahli bait. Kita sayang dengan mereka, tapi kita dudukan sebagaimana kedudukan yang Allah berikan kepada mereka. Tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas. Ketika Husain terbunuh, dipenggal kepalanya sampai bingung orang mengatakan ada 3 kepala. Kenapa ada 3 kepala? Karena kuburannya ada 3, satu di Mesir, satu di Syam, satu di Madinah. Kepala Husain mana satu? Masa satu orang kepala 3? Ya kan? Kemudian mereka berpikir ada yang di sana. Akhirnya orang Syiah sebagian ke Mesir, ziarah ke sana, ke kepala yang di sana. Yang satu ziarah ke Syam, katanya kepalanya di sana. Ya, katanya ziarah ke sana. Mana? Mereka sendiri ragu, berarti nggak jelas mana satu kepalanya kan? Akhirnya mereka membuat ratapan. Setiap Asyura dia pukul-pukul sampai anak bayi dipukul kepalanya sampai keluar darah.
Mereka mengatakan, apa yang kami lakukan belum apa-apa dengan musibah yang Allah timpakan kepada Husain lantaran kesalahan kami. Rasul mengatakan, tidak boleh seseorang itu kalau mengalami musibah memukul-mukul. Laisa minna man darabal hudud. Tidak boleh memukul-mukul pipi. Itu Rasul yang mengatakan. Wa syaqqal juyub, merobek-robek pakaian. Wada abidak wal jahiliyah, berteriak-teriak seperti jahiliyah. Tak boleh, ikhwan. Ya. Kita doakan, bukan meratap seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam rahmat Allah dan lindungannya. Amin. Jazakallah khairan. Ana mau bertanya Ustaz, apakah sihir santet jin kiriman yang ditujukan untuk menyakiti orang itu ditandai dengan adanya buhul, tali tambang dan sejenisnya? Jika benar, bagaimana cara mengetahui letak buhul itu yang disembunyikan? Ada pertanda gak baik mengganggu keluarga ana Ustaz, kami khawatir ada orang yang jahat mengirimkan jin atau semacamnya mengganggu kami. Mohon bantuan doa untuk keluarga kami Ustaz, jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah. Ya. Pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan antum, melindungi antum dari kejahatan sihir. Baik. Setiap sihir kalau memang sifatnya menyakiti orang, sihir itu kan macam-macam. Dan sihir itu dunia perdukunan yang paling parah. Kalau arraf atau kahin hanya sekedar meramal saja, itu tidak menyakitin orang. Ya kan? Seperti ramalan ada seorang wanita buta, siapa itu? Baba siapa itu kan? Nanti kiamat itu katanya tahun 5039 katanya. Nah, tunggu-tunggu, antum udah mati lah. Ya kan? Sekarang tahun 2018 kan gitu. Itu ramalannya tahun 5000-an. Ya. Cuman ramalan yang kemarin gagal, yang 2012. Ya kan? Gak sakti dukunnya. Jadi iya, kalau memang sifatnya ramalan tidak menyakiti orang, cuma meramalkan saja. Tapi kalau sihir, ini dahsyat. Karena bisa membuat orang sakit, bisa membuat orang mati, bisa membuat orang tidak bisa berhubungan suami istri, bisa membuat orang mandul, bisa membuat orang sakit, berkepanjangan, tidak sembuh-sembuh, macam-macam cerita. Dan biasanya sihir itu ada buhulnya. Rasul saja disihir ada buhulnya. Rasul disihir oleh siapa? Labid bin Asam. Buhulnya apa? Ngambil sisir dan rambut Rasul. Itu yang menjadikan Labid bin Asam menyihir Rasul. Dari sisirnya Rasul dan dari rambutnya Rasul. Sebagai buhulnya. Makanya saya tolong mohon kepada ibu-ibu di belakang, kalau punya anak gadis, jangan dipajang di medsos. Dulu belum ada kayak gini ya, dulu belum ada kayak gini. Ya, handphone jadul aja nggak ada, 1-2, yang ada handphone gede ngelempar itu apa? Ya. Dulu kalau orang datang ke dukun, biasanya yang pertama minta foto. Susah cari foto dulu itu. Kalau orang foto ke tukang foto dulu lah. Kadang-kadang harus nyuri dulu gitu kan, yang mau disihir, ngendap-ngendap cari di lemarinya. Ya. Sekarang kan dari kejauhan tinggal cekrek saja. Bahkan sengaja nggak dicekrek, dia sendiri masang. Sihir saya katanya. Iya kan? Iyalah. Itu bahasanya seperti itu, sihir saya. Diletakkan ke gambar akhwat-akhwat di belakang itu. Jadi sekarang nyihir orang mudah. Fotonya sudah ada, tak perlu lagi nyari foto. Ya kan? Makanya banyak sekarang orang yang terkena sihir dari itu. Akhirnya anaknya lalai ibadah, buka aurat. Akhirnya kena pergaulan bebas, hilang dari rumah ternyata sudah hamil, macam-macam cerita. Itu sihir juga. Jangan diletakkan di situ. Ya, saya mohon sekali supaya terhindar dari sihir. Jadi buhul itu ada, bagaimana cara dapatinya? Ya antum cari di sekitar rumah antum yang kira-kira yang mencurigakan apa? Karena buhul itu biasanya dari alat-alat, bisa paku, jarum, atau kotoran, atau tanah kuburan, atau apa macam-macam cerita gitu kan di situ. Cari. Kalau ada yang mencurigakan, ambil bakar. Baca bismillah. Ya. Atau memang kalau memang sudah terkena sihir, ruqyah. Nanti tanya jinnya itu, di mana kau simpan buhulnya? Ya. Dan harus dicari ketika itu karena jin itu pandai dusta. Dan kalau meruqyah jangan memperbanyak dialog. Ingat. Karena jin itu dusta. Serang saja dengan ayat Allah. Bakar mereka dengan Al-Qur'an. Kalau banyak dialog nanti jadi kawan antum. Ya. Antum tanya satu saja, di mana kau letakkan buhulnya?
Ukhruj ya adu Allah, keluar wahai musuh Allah. Tanya buhulnya di mana? Nanti dia akan sebutkan di mana. Cari, karena dulu juga saya pernah melihat guru saya meruqyah. Ditanya buhulnya di mana, dia bilang di lemari. Cari lemari nggak ada. Ya. Di mana? Di belakang rumah. Cari belakang rumah nggak ada. Dusta. Mereka memang berdusta seperti itu, nggak mau keluar dari pasiennya. Cari buhul yang mencurigakan, musnahkan. Allahu a'lam. Assalamualaikum, apakah meruqyah diri sendiri di akhirat kita tidak terlepas dari hisab? Meruqyah sendiri tidak ada larangan. Yang dilarang itu yastarkun, minta diruqyah. Pertanyaannya, kenapa minta diruqyah kok masuk pada sifat itu, tidak masuk pada sifat 70.000 golongan? Karena kalau orang nih di sini rahasianya, kenapa tidak boleh minta ruqyah? Bukan tidak boleh, boleh, tetapi antum akan dikeluarkan dari 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kata Rasulullah, ba'sa birruqa malam takun syirkan, tidak mengapa engkau meruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan, kata Rasul. Boleh seseorang minta ruqyah, ya. Tetapi yang dikhawatirkan itu biasanya kalau orang itu sembuh dari ruqyah, dikhawatirkan tawakalnya itu akan terpengaruh. Dia tidak lagi kepada Allah tapi kepada peruqyah. Contoh umpamanya, karena sering diruqyah, seolah-olah dia lebih mengatakan, wah kalau yang meruqyah ustadz ini mantap, kalau yang ini kurang mantap namanya. Kurang yakin saya ustadz ini, tengok mukanya nggak yakin. Nah ini kan udah seolah-olah dia yang nyembuhkan, ya kan? Nah, itu sudah tawakalnya sudah pada ustadz itu berarti kan? Makanya Khalid bin Walid digantikan oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah oleh Umar ibnul Khattab untuk supaya Umar menghilangkan tawakal kepada Khalid. Karena Khalid kalau setiap memimpin perang itu menang terus. Seolah-olah kalau ada Khalid optimis, wah menang ya Khalid. Nah, Umar ingin menghapuskan itu, pecat Khalid, ganti Abu Ubaidah, supaya jangan lagi ke Khalid tawakalnya kepada Allah. Seperti itu harusnya. Ya. Baik. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah akan mengampuni semua dosa kecuali syirik. Apakah pelaku syirik besar tidak ada cara bertobat? Ada. Semua dosa itu ada tobatnya, termasuk syirik besar. Karena bagaimanapun rahmat Allah lebih luas daripada kemurkaannya. Makanya pintu sorga lebih banyak dibandingkan pintu neraka. Pintu sorga berapa? 8. Pintu neraka berapa? 7. Kenapa pintu neraka lebih sedikit daripada pintu sorga? Karena rahmat Allah lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Kalau anda bertobat kepada Allah, meninggalkan seluruh jenis kesyirikan, buang. Kalau pernah antum datang ke dukun, dikasih mantra-mantra, dikasih jimat-jimat, buang dari sekarang, pulang ke rumah, kumpulkan, bakar, baca bismillah, iktikad, jangan datang ke dukun lagi. Kalau antum sudah jadi dukun, maka tobat jadi ustaz, ya, jangan jadi dukun, ya. Taib, ustaz, misalnya ada seseorang terkena penyakit, terus dia beli obat di rumah sakit, dan orang ini berkeyakinan penuh dengan obat inilah yang akan bisa menyembuhkan. Bagaimana ustaz, bukankah yang mendatangkan sakit itu Allah dan mengobati Allah? Ya, antum jadikan sebab. Sebab itu ada dua. Ada sebab yang dijadikan sebab, memang itu sebab. Ada sebab yang dijadikan sebab tetapi itu bukan sebab. Contoh, antum ambil akar kelapa, kemudian antum letakkan di jari ataupun jadi gelang, dengan keyakinan supaya penyakit kepala antum hilang. Kira-kira hilang atau enggak? Makin tambah kan? Kenapa? Karena ini bukan penyebab sakitnya, hilangnya sakit kepala. Nggak ada penelitian ini bisa menghilangkan sang penyakit kepala. Lain kalau umpamanya dokter ngasih resep, ini sudah diteliti di lab, sudah dapat penelitian, ini bakteri ini bisa dibunuh dengan ini, dan akhirnya bisa mengobati. Berarti memang ini sebab. Kalau memang kita menjadikan sebab dan dia sebab, nggak apa-apa. Seperti gelang besi, katanya konon ini ada magnetnya, ada apalah, infrared tuh apa gitu, bisa menjalankan darah, bisa menyembuhkan. Kalau memang menurut penelitian ilmiah betul, tidak ada masalah pakai gelang. Tapi kalau nggak ada kaitannya, seperti saya pernah dakwah di pulau-pulau gitu kan, ada anak kecil itu dikasih benang kuning, dikasih ini kuning, semua pakai benang kuning, itu satu pulau anak-anak itu. Saya tanya, ini kok anak-anak pakai benang kuning semua? Saya kira emas, rupanya benang. Ya, rupanya mereka berkeyakinan supaya anaknya tidak mencret,
Ya, supaya anaknya tidak terkena penyakit, supaya anaknya kebal ini itu, dan tidak boleh dicabut kecuali putus sendiri katanya. Benang banyak di pasar benang. Kalau memang itu obat, dokter udah pakai benang. Ya. Nggak ada kaitan benang dengan ini, ya itu berarti dia menjadikan sebab yang bukan sebab. Ini keyakinan salah. Yang ini nih yang bisa menjerumuskan orang kepada kesyirikan. Ya, taib. Kemudian dua lagi, saya ingin bertanya apakah yang dimaksud dengan indera keenam itu juga termasuk sihir? Ya, indera keenam itu bukan sihir, tapi orang ini ada jinnya. Saya katakan tadi ada jinnya anak itu. Ya. Maka harus diruqyah supaya jinnya keluar, supaya ndak keenam lagi, kelima inderanya. Kemudian assalamualaikum Ustadz, disebutkan keutamaan orang yang tidak minta diruqyah masuk ke golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Bagaimana jika pernah minta diruqyah tapi tidak jadi terlaksana? Berarti tidak minta diruqyah, nggak jadi antum. Ya antum bertobat. Yang jelas kalau sudah pernah diruqyah bertobat. Dan kalau kita melihat saudara kita ada masalah, cari ustadz, antum yang minta bantuan, tolonglah ustadz, ada saudara saya, dia terkena sihir, terkena ini, tolonglah ruqyah dia, ajak ustadz itu ke situ gitu kan. Atau tidak mesti ustadz, antum sendiri bisa. Ya, nanti sedikit-sedikit ustadz kan susah juga gitu kan. Antum bisa meruqyah, datang antum bantu dia supaya tidak minta ruqyah, kita yang membantu dia. Ya, itu caranya, wallahu alam. Saya kira cukup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwat dua, ikhwan dua ya. Tapi ini kaos ikhwan semua, nggak ada lah. Untuk ikhwan semua, afwan. Ya. Toy, pertanyaannya. Satu. Tenang dulu, sabar dulu. Saya masih lihat-lihat dulu gitu. Taib. Sebutkan ayat berapa yang menjelaskan tentang sihir. Tar dulu. Jangan dulu, ini cuma 4 masalahnya. Antum lah yang serius namanya. Apa? Al-Baqarah 102, betul nggak? Alhamdulillah. Fadzalah. Masya Allah. Nanti siapa yang mau nyumbang kasih hadiah? Masya Allah, tiap minggu nggak apa-apa. Masya Allah, zaklah harat. Mudah-mudahan bermanfaat. Taib. 2. Siapa yang hafal surat tersebut, ayat tersebut? Tadi barusan yang dekat. Nah, sekarang sebelah kanan. Nggak ada yang hafal? Ana Ustaz. Itu anak kecil. Ayo, berdiri. Kasih mic. Iya. Fadal. Berdiri. Iya. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna
min khalaq. Laukan. Masya Allah, jazakallah khairan. Adik siapa namanya? Hah? Iya, ini hadiah untuk bapaknya ya. Masya Allah. Masya Allah tuh. Bisa luar biasa anak ini. Tajwidnya bagus. Taib. Cuman dia agak ini aja ya, kurang pede. Taib. Pertanyaan yang ketiga. Di dalam ayat ini terkandung dua sihir. Apa namanya? Hah? Dua sihir dalam ayat yang tadi dibaca ada itu. Nanti saya ngacung loh. Hah? Paling belakang. Ada itu siapa tadi yang ngacung tuh? Hah? Taib, akhwat aja. Nggak ada akhwat? Fadal. Sihir? Tafrik? Aywa. La, tidak. Salah. Sudah benar satu lagi. Saya jawab sendiri. As-sihrul atfi was-sarfi. Ataf artinya menggabungkan dan sarf artinya memisahkan. Baik, bahasa kitanya sihir pelet ya. Pelet itu kan bisa memisahkan, bisa menggabungkan. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, berarti hadiah untuk saya satu ya. Baik. Di antara doa yang diajarkan Rasul, sebutkan satu doa untuk ruqyah. Sudah antum ya? Ujung. Kasih mic. Ada mic-nya enggak? Bawa. Bawa satu tolong Afan. Sana. Fadhal. Lupa antum ya? A'udzu bikalimatillah. Baik. Baik. Betul tak? Ahsan, fadhal. Apa-apa ya, salah sedikit. Sebenarnya ini digunting jadi dua ya, karena anak kasih tadi. Fadhal, ambil. Taib, terakhir. Sebutkan 5 tanda orang terkena sihir. Ujung sana. Iya, antum. Nih. Jangan baca ya. Kalau baca nggak dapat. Iya ini kasih ini. Tolong. Ke belakang, kasih belakang. Suka marah-marah. Yang suka terhadap pasangannya, suka banting-banting, menurut keras. Suka banting-banting. Terus Mimpi buruk. Terus mimpinya untuk wanita cantik. Masya Allah. 4. Terus mimpi dari orang tinggi, dan satu lagi mimpi berjalan di tempat-tempat lapangan seperti hutan. Taib, ahsan. Jazakallah khairan. Fadal. Ambillah tolong sana.
Afan. Aduh. Yang lain insya Allah mungkin setiap minggu ada hadiah kaos. Masih ada yang mau sinin gitu kan. Wallahu alam. Sebelum saya tutup ada pengumuman mungkin bagi antum yang besok ada ke lapangan, ada kerja bakti di pesantren Jabal Uhud di Tiban Kampung. Mungkin antum bisa sekalian jalan-jalan, di sana ada kolam, ada danau, antum bisa berenang di sana ya. Habis kerja bakti. Baik, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.